guys, mari kita saksikan Warta Sepekan GBI Kota Wisata. Lumayan sih Kak, Guys, kalian tahu gak sih tanggal 11 Juni ada Kingdom Granat di GBI WTC Pusat di Serpong. Nah, buat yang gak bisa hadir, bisa datang ke GBI WTC Kota Wisata. Wajib buat para pengerja ya. Yes! Grace, Vio, jangan lupa ya tanggal 15 Juni nanti ada Youth Celebration. Jangan lupa datang ya jam 6 sore. Oke Kak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa ya, tanggal 15 Juni ada doa fajar gabungan jam 5 subuh melalui Zoom. SPK pertama akan dimulai pada minggu depan setelah ibadah kedua. Bagi yang belum daftar, masih bisa daftar loh hari ini. Buruan daftar! Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Guys, jangan lupa ya, minggu depan datang lagi di Ibadah Raya jam 9 dan 11 yang dilayani oleh Pak Bram. See you! Itu dia Warta Sepekan buat minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom semua jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa, amin, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh berkumpul semua di tempat ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau yang beracara di tempat ini ya Tuhan, Kau penuhi setiap hati kami ya Tuhan, biar kami bersuka cita ya Tuhan, oleh karena Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Saya mau ajak jemaat semua kita bangkit berdiri bersorak-sorai bersama-sama, haleluya. Semuanya bertepuk tangan. Yeah. Come on, sing it out. Hey, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sing it out, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud Dia. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku.
ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeah. Mari Sam, kita menyanyikan lagu ini dari awal, sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Yes, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey. Dan segala bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yeah. Sama-sama kita serukan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Biar saya mendengar jemaat saja, katakan haleluya. Hallelujah, amen. Yes, sing it, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Sekali lagi katakan haleluya, amin, yeah. Oh, 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 yeah. Yes, berikan tolong suara tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Woo! Mari kita mau bersemangat lebih lagi bagi nama Tuhan, amin. Kita mau tinggikan nama Dia lebih lagi, haleluya. Yeah. Woo. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Katakan tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku.
Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang, ku pasti menang. Say it together. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Say it again. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes, dia nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, layak dipuji, layak ditinggikan. Yeah. Sama-sama kita katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Yes, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Yes. Allah kita dahsyat, amin. Sungguh kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa seperti dia. Haleluya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan amplop persembahan, mungkin boleh melambaikan tangan supaya dapat dilayani oleh usher. Dan bagi yang mau memberikan secara non tunai, dapat scan barcode yang sudah disediakan di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Dan bisa juga melalui transfer di nomor yang tertera di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama, kita mau deklarasikan persembahan kita. Semua sudah siap? 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan,
keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Apabila ada Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir di gereja ini, mohon dapat melambaikan tangan supaya bisa kami sambut. Apa ada? Apabila ada? Mungkin belum ada ya jemaat yang setia semua ya. Haleluya. Mari kita mau satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan, yang begitu besar bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan mempesona hatiku Tuhan. Yes Jesus, thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Engkau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan sekali lagi, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku ku mau selalu bersyukur padamu
Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari jemaat semua, saya mau ajak bangkit berdiri, sama-sama kita katakan dari hati kita. Syukur kepadamu Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Kamu mempesonaku selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kau membuatku berharga. Aku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Aku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di matamu. Oh Jesus, Samparia. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. We praise your name, we praise hallelujah, because your name is great. Nama-Mu besar Tuhan. I worship you Lord. Shirala bala 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 baya kalala bala baya la. Korabaya takalala bala baya la. Shikirala bala 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 baya la ya la she. Karabaya la bala baya la. Shikirala bala 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 bala. Orabaya takarara baba 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 baba. Shikirala bala bala bala. Oh, ku mau selalu bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Jesus, we need you Lord. Oh yeah, Jesus, we worship you Lord. Kami perlukan Engkau, kami butuhkan Engkau Tuhan. Yes Jesus, shigirala bala 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 bayala yala she. Kurabaya takarala bala bala bayala shigirala bala bala ya. Yes, karena Nama-Mu besar Tuhan, layak dipuji, layak disembah Tuhan.
Biarlah Tuhan segala yang ada di bumi ini Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Yes Jesus, hallelujah. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, yes, Hosanna. Yes. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, yes, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, be lifted higher, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Yes, let our King be lifted up. King be lifted up. Hosanna. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord. Mari kita bersatu dalam doa. Hosanna. We lifted your name, Lord. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau mengizinkan kami berada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Tetapi Engkau memilih dari begitu banyak orang untuk kami berada di tempat ini.
mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Bapa, pakailah hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Biarlah Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang boleh ditinggikan. Hanya firman-Mu Tuhan yang boleh kami mengerti ya Bapa. Kami serahkan semuanya ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam dari gereja asal saya, Wesley Methodist Church di Pluit. Ya, jadi saya berjemaat di sana dan juga melayani juga di sana. Jadi kalau Bapak Ibu tahu rumah duka Heaven, nah gereja saya itu di seberang dan gak jauh dari situ. Baik, hari ini kita akan membahas satu topik yang diberikan oleh Pastor Bram, ya, atau Pendeta Bram, yang berjudul Pursuit of Excellence. Pursuit of Excellence atau mengejar kesempurnaan. Ada ayat yang terambil dari Efesus 2 ayat 10. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan, ada di layar. Di sana dikatakan, saya akan membacakan buat kita semua, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya garis tebal di situ, ada kata buatan Allah. Kalau kita baca dalam ayat aslinya sama ya, itu di dalam Yunani, bahasa Yunani artinya poema. Poema itu artinya adalah ciptaan Allah. Jadi kita semua pertama-tama kalau kita berbicara tentang kesempurnaan hidup, ya kita mau tahu mengenai pursuit of excellence, maka satu hal yang perlu kita sadarin, kita harus tahu bahwa kita ini adalah buatan Allah. Karena sebagai buatan Allah, tentunya kita tidak sempurna. Kita disempurnakan oleh Allah, kita dibentuk oleh Allah. Kita ini hanya dari debu dan suatu ketika kita akan kembali menjadi debu. Buatan Allah, ingat-ingat itu. Slide berikutnya. Ada satu lagu yang sangat saya suka ya, barangkali ada Bapak Ibu yang tahu lagu ini, ya kita bisa nyanyi bareng-bareng juga ya. Lagu ini begitu indah sehingga saya pakai untuk menjadi nama saya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, Kristus dalamku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Terima kasih.
saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ini sebetulnya dilahirkan dari sebuah keluarga Buddhis. 100% keluarga saya itu Buddhis. Jadi saya ini sebenarnya warga negara asing. Ya, ayah saya itu warga negara asing. Ya, dia asal dari China, datang ke Indonesia. Jadi benar-benar 100% warga negara asing. Bahkan pernah suatu ketika saya melihat surat dari pemerintah. Tulisannya di situ dicetak pakai tinta merah gitu, menolak kewarganegaraan Indonesia. Saya sampai kaget. Mami, ngapain surat kayak begini simpen-simpen menolak kewarganegaraan Indonesia? Ya kan, jadi waktu tahun berapa itu ada proses naturalisasi gitu kan. Jadi tawarkanlah untuk semua warga negara asing. Mau nggak jadi warga Indonesia? Ayah saya memilih mau mati katanya di China. Walaupun akhirnya dia matinya ternyata di Indonesia juga, di Jakarta. Ya, jadi itu penyebabnya. Ibu saya itu juga warga negara asing juga. Jadi saya dilahirkan dari warga negara asing. Jadi saya nggak pernah mengenal Kristus. Nah, satu-satunya kesalahan besar orang tua saya adalah apa? Menyekolahkan saya di sekolah Kristen. Ya, itu adalah kesalahan terbesar orang tua saya. Sehingga saya akhirnya menjadi orang Kristen. Kesalahan yang merupakan anugerah terbesar di dalam hidup saya. Amin. Jadi ini adalah satu kunci yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman semua di sini. Bahwa apa? Bahwa Tuhan memilih setiap kita semua itu menjadi anak-anaknya. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita dipilih dari sekian banyak orang untuk menjadi anak-anaknya Dia. Termasuk saya bersyukur karena saya akhirnya menjadi orang Kristen. Pada saat terakhir hidup ibu saya tantang ibu saya. Waktu itu sempat suatu ketika ibu saya punya masalah dengan kakinya. Saya bilang, Mami mau gak saya doain biar kesembuhan buat Mami. Dia bilang kalau saya bisa jalan lagi, saya mau jadi anak Tuhan. Benar ya, janji. Saya sama istri saya kita bertekuk lutut, kita berdoa buat dia. Dan puji Tuhan ibu saya diselamatkan. Oleh karena perjuangan ya, semua keluarga saya sekarang sebagian besar mayoritas sudah menjadi agama Kristen. Semua itu karena anugerah. Semua itu karena hidup kita itu sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, sejak saat saya menerima Tuhan Yesus, saya dibaptis. Waktu dibaptis, pendeta saya memberi saya nama. Ya, karena nama saya masih nama 3 suku kata gitu ya. Jadi saya dikasih nama Galatia. Ya kan? Jadi saya bilang, kenapa Galatia? Ya kan? Karena ada satu ayat yang bagus, yaitu ini Galatia 2 ayat 20. Dan ini ada lagunya juga. Ini adalah kata-kata dari Alkitab dalam LAI yang terjemahan lama. Kalau lihat sekarang itu kata-katanya agak berbeda sedikit. Tapi kalau kita pakai Alkitab zaman dulu, persis seperti ini. Dan lagu inilah yang membekas dalam hidup saya. Dan sejak saat itu saya menggunakan nama ini. Dan kebetulan orang tua saya, mama saya mau convert jadi warga negara Indonesia. Puji Tuhan juga, kalau enggak saya jadi warga negara asing sampai sekarang. Jadi saya convert lah menjadi warga negara Indonesia. Waktu saya convert, saya ganti nama. Nah, karena ganti nama, saya pakailah nama Galatia Chandra sampai detik ini. Maka nama saya Galatia, dari ini sebenarnya asal usulnya. Gitu. Jadi lagu ini benar-benar mengubah hidup saya. Sejak saya ditebus, saya berjalan ya dengan apa yang Tuhan gariskan dalam hidup saya. Banyak memang kegagalan-kegagalan hidup saya banyak. Tapi lebih banyak keberhasilannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita beberapa kata-kata yang berada di slide ini. Menurut saya ini adalah satu hal yang penting. Pertama, kita sadarin dulu bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan ya atas dasar purpose dari Allah. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kalau tadi kan ya
Tuhan Yesus sudah mati karena kita. Kita udah ditebus. Kita oleh karenanya berubah menjadi ciptaan baru. Kata kunci, ciptaan baru. Artinya apa kalau ciptaan baru? Kita siap dibentuk. Banyak orang bilang, ya saya mau jadi orang Kristen. Saya ciptaan baru. Tapi kita siap nggak sebenarnya untuk dibentuk, ditransform? Ya, kalau jangan lupa kata WTC itu, kata T-nya itu ada transform di situ. Artinya kita harus berubah. Kita ciptaan baru, berubah. Jadi kita harus hidup di dalam Kristus. Dan kita hidup seturut dengan firman-Nya. Nah, kata-kata yang ada di sini itulah sebetulnya, klik sekali lagi, yang kita sebut sebagai landasan untuk mengejar apa yang kita namakan kesempurnaan hidup, gitu. Kenapa ini menjadi kesempurnaan hidup? Orang banyak-banyak berkata begini, saya mau hidup saya sempurna. Kalau mau hidup sempurna gimana caranya? Ya yang penting pokoknya saya punya banyak duit, ya. Apalagi tuh, biasa kesempurnaan hidup. Dapat pacar, ya, yang ganteng, yang cakep, ya, bisnis bagus, ya, banyak temen, gitu ya. Terus apalagi? Pekerjaan bagus, kemudian kita bahagia, ya, bisa tur ke seluruh dunia, gitu ya. Terus mati masuk surga gitu. Ya, itulah kesempurnaan hidup gitu ya. Tapi kalau mati kan udah bukan kesempurnaan hidup lagi. Nah, jadi kalau kita cerita kesempurnaan hidup tuh selalu semua yang duniawi gitu ya, semuanya. Nah, kita selalu berpikir begitu. Ya, tapi coba kita perhatikan lagi. Sebenarnya apa yang saya mau masuk berikutnya adalah ini yang menjadi nantinya menjadi satu hal, satu kunci, satu rahasia bagaimana kita bisa hidup dengan lebih sempurna gitu. Mari kita berikutnya lagi. Saya cerita sedikit ya. Di dalam masa hidup saya selalu berpindah-pindah. Ya, saya memulai karir saya itu sebagai seorang sales sebetulnya. Jadi saya sebagai seorang sales itu saya menguasai area di Jakarta Barat. Dan waktu remaja saya belajar satu doa, yaitu doa Yabes. Ya, jadi kalau pernah mungkin baca doa Yabes itu terambil dari 1 Tawarik 4 ayat 10. Jadi doa Yabes ini dia berkata, itu yang saya cetak tebal itu yang paling penting tuh ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini adalah doa yang menurut saya paling sombong pada Tuhan. Kalau kita kan biasanya ya Tuhan berkati saya, terserah Tuhan lah gitu kan ya. Namanya kita dikasih ya kita terima aja, Tuhan mau beli apa. Tapi kalau yang ini kan kita bilang, Tuhan kalau mau berkati saya yang berlimpah-limpah. Wah kita mendiman ini. Kita diman sama Tuhan, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Perluas area saya, teritori saya. Maka karena saya orang sales, namanya orang sales disuruh perluas teritori, seneng saya. Jadi saya bilang, yes God, perluas teritori saya. Dan Tuhan buka jalan. 2 tahun kemudian saya dipromosi jadi area manager Sumatera. Ya, saya ditempatkan ke Medan. Wah, saya menguasai area mulai dari Palembang sampai ke Aceh gitu ya. Jadi saya masuk ke pelosok-pelosok Aceh semua. Jadi ujung ke ujung kalau Sumatera itu udah saya jalanin. Tidak berhenti sampai di situ. 2 tahun kemudian saya dipromosi lagi jadi National Sales Manager. Pegang seluruh Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ini kemana aja, di Ambon kemana saya udah pernah pergi semua. Jadi saya pergi dan perluas terus area saya. Pada waktu itu hidup kelihatannya sempurna. Tapi saya menghadapi juga banyak rintangan-rintangan. Kenapa? Karena keluarga saya ini banyak saya tinggalin. Ya, mulai cekcok sama istri. Istri saya mulai mendiman, pilih sekarang. Lu pilih kerjaan apa pilih gua gitu. Mau berat nih. Ya kan udah didiman kayak begitu ya. Sampai akhirnya saya bilang, "Wah Tuhan, bagaimana ini Tuhan?" Ya, saya seneng nih diperluas areanya nih. Ya, tapi kalau kayak begini gimana nih? Ya, akhirnya ditur, balik. Saya bilang, "Tuhan, saya berubah aja deh." Saya bilang sama bos saya, "Bos,
Ada dua pilihan. Jadiin saya product manager, jangan jadi sales manager lagi. Ya, kalau ngurusin produk kan saya nggak kemana-mana, di kantor aja gitu ya kebanyakan. Jadi berada di Jakarta terus. Atau pilihan kedua, saya keluar. Gimana bos? Ya kan, waduh, kamu sekarang dia bilang, saya udah taruh kamu posisi 2 sekretaris, staf begitu banyak. Kamu mau jadi sekarang jadi ini lagi, product manager? Enggak apa-apa, demi menyelamatkan pernikahan saya bilang. Ya, pindahlah saya ke sana. Terus jadi product manager, nggak lama dipromosi lagi, jadi sales marketing manager. Udah jadi sales marketing manager, ya kan dipromosi lagi jadi senior director untuk sales marketing juga. Terakhir diminta sama Kalbe, kamu jadi GM di Vietnam. Berangkatlah saya ke Vietnam. Yes God, now I enlarge my territory. Ya, saya berangkat sekarang ke Vietnam. Wah, pergi ke Vietnam. Apa yang terjadi? Saya lupa ya, saya pindah dari perusahaan asing ke perusahaan lokal Indonesia. Ribut, mulai ribut. Ribut sama orang finance, ribut sama orang, kan semua mereka di head office. Saya di Vietnam kan. Jadi kita banyak kesalahan dalam miskomunikasi, ribut. Akhirnya bos saya bilang, udahlah Galatia, kamu balik ke Jakarta. Waktu itu saya marah banget. Saya marah juga sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan gimana Tuhan? Ya, padahal Tuhan udah janjiin saya ya untuk pergi ke Vietnam, saya udah bahagia. Tapi sekarang suruh pulang lagi ke Jakarta. Ya kan, apa ini maunya? Satu hal yang gak pernah saya sadarin bahwa ternyata Tuhan mempunyai purpose yang berbeda. Kemudian ternyata baru saya tahu bahwa posisi saya adalah sales operation untuk seluruh dunia. Jadi dalam 2 tahun setelah saya di Vietnam, saya balik lagi sebagai sales operation seluruh dunia. Saya masuk, jadi kemudian saya diminta untuk ada country-country baru seperti Thailand, seperti Myanmar yang baru saya harus buka, saya harus pergi dan menjadi country manager sementara. Jadi saya malah diluasin areanya kemana-mana. Terakhir diminta sama Kalbe untuk menjadi business development untuk buka area baru. Sampai ke Ukraine, sampai ke Mesir, sampai ke South Africa, kemana-mana saya pergi. Tuhan perluas area saya. Sampai saya akhirnya merasa bahwa Tuhan capek juga Tuhan. Diperluas areanya capek juga. Ya. Nah, itu adalah kadang-kadang kita berpikir selalu maunya, kita berpikir pakai cara berpikir kita. Saya mau sukses, saya mau posisi saya lebih tinggi lagi, saya mau area saya lebih luas lagi. Tapi kita nggak pernah mengerti sebenarnya purpose Tuhan itu seperti apa dalam hidup kita. Seperti apa gitu ya. Kadang-kadang saya malah pada posisi saya seperti sekarang, saya banyak regret juga. Ya. Saya jauh sama anak-anak saya, ya kan, karena saya tinggal terus keluarga saya, ya kan, saya merasa bahwa ada satu hal yang miss di dalam hidup saya. Hidup saya pun nggak menjadi sempurna. Jadi kadang-kadang kita harus mengerti bahwa kita bisa mencapai segala sesuatu yang kita ingini, tapi belum tentu itu katakanlah menjadi jawaban di dalam kesempurnaan hidup kita. Oleh sebab itu, paling enak seperti saya sekarang, ya kan. Apa yang terjadi ketika saya usia 55 tahun. Begitu 55 tahun, Tuhan bilang, stop di Kalbe. Pensiun. Saya shock berat. Sampai gak bisa tidur. Ya kan, apa yang saya harus kerjain ini ketika saya pensiun? Ya, bagaimana nasib saya? Gitu ya. Saya puji Tuhan, ternyata Tuhan masih punya purpose yang lain buat kehidupan saya. Saya diminta untuk menjadi Global Marketing Director di satu perusahaan farmasi yang lain. Ya kan, terus kemudian akhirnya saya buka perusahaan sendiri dengan teman saya. Ya. Jadi saya sekarang posisi sebagai direktur di salah satu perusahaan, di satu perusahaan yang memang milik saya sendiri dan saya kongsi sama teman saya. Jadi saya bilang ini semua adalah anugerah Tuhan. Ini semua adalah karena kenapa? Karena saya sudah mastering apa yang Tuhan inginin dalam hidup saya. Satu, ikutin aja. Ikutin aja. Kalau kita udah berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau begini ya, aku jalanin.
kalau sampai gagal berarti Tuhan kagak mau saya menuju ke arah sini. Saya ikutin, ya. Saya nggak akan regret tentang kegagalan-kegagalan saya. Saya akan detour, saya akan mulai lagi sesuatu yang baru. Itu yang harus kita pahami. Slide berikutnya. Nah, ada satu ayat yang sangat bagus ya, itu dari 1 Raja-Raja 3:12 ya. Jadi itu yang saya biruin aja, coba diperhatikan yang biru itu. Jadi di situ dikatakan begini ya, maaf nih tulisannya kecil-kecil ya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Salomo. Bahwa aku akan memberikan kamu hikmat dan pengertian. Kita lihat kata-kata ini rahasia penting nih. Lihat di paling bawah ya, dikatakan begini. Dan juga apa yang tidak kau minta atau berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Jadi kuncinya, kalau kita mengerti hikmat Tuhan, kalau kita mendapat hikmat Tuhan, gak usah khawatir. Bapak Ibu semua, saudara-saudara ya, gak usah khawatir. Karena kenapa? Kekayaan, kemuliaan itu bonus akan diberikan kepada kita. Nah, ini adalah satu kunci hikmat. Nah, ini kata-kata hikmat. Perjalanan saya ketemu sama Pak Bram itu karena saya seringkali dulu posting di sosmed cukup banyak. Itu artikel-artikel tentang hacking your mind. Artikel-artikel yang untuk mengubah pola pikir. Ya, untuk menanamkan hikmat Tuhan ya di sosial media. Dan saya nggak memilih-milih untuk sosmed yang Kristen doang. Saya pukul rata seluruhnya sampai ke sosmed yang muslim juga saya masuk semua. Ya, jadi saya puji Tuhan bahwa saya bisa memberikan hikmat Tuhan buat kita semua. Coba kita lihat slide berikutnya. Kalau kita cerita soal hikmat, sebetulnya kita cerita soal apa? Hikmat itu adalah sebetulnya cara berpikir. Kalau kita ngomong soal hikmat, itu adalah cara berpikir. Cara berpikir atau pola pikir. Maka, kalau kita berbicara soal pola pikir, hati-hati. Bahwa apa? Bahwa ada under layer di bawahnya itu banyak tuh. Jadi yang pertama paling bawah itu kita sebut pengalaman. Pengalaman. Cobalah kita lihat dalam kehidupan kita semua itu adalah refleksnya kita. Semua yang bekerja itu kebanyakan refleks kita. Bangun pagi, semua tiap hari sama nggak bangun paginya? Pasti sama ya. Polanya selalu begitu. Pagi ngapain, ya semua selalu sama, repetisinya terus berjalan setiap hari sama. Kenapa? Karena pengalaman kita begitu. Kita mau pergi ke kantor, mau pergi kuliah, lewat jalan yang sama enggak? Lewat jalan yang sama. Kenapa? Karena kita udah tahu kalau lewat jalan itu macet, lewat sini begini, ya, lewat situ begitu, gitu, betul kan? Jadi kita berdasarkan pengalaman-pengalaman kita melakukan sebuah tindakan. Itulah pola pikir sebenarnya bermain ya di belakang kadang-kadang kita nggak sadarin ya itu berjalan terus. Dan ini ujung-ujungnya kelihatan manusianya itu adalah tindakan. Contoh misalnya gini lah, kita lagi naik mobil pelan-pelan gitu ya, tiba-tiba ada lagi macet nih panjang, ada mobil cet dari kanan, seret, shit depan kita. Langsung kita marah gitu kan, udah kesel banget gitu ya. Itu kan reaksi kita itu, tindakan kita itu. Ya kan? Tapi pasti ada underlying di belakangnya itu tuh. Ada hal-hal di bawah itu yang kita nggak sadarin bahwa tingkat kemarahan kita itu udah sampai level tinggi gitu. Kadang-kadang kita marah sama istri kita, sama pasangan kita, ya kita adalah sabarlah namanya sama pasangan sendiri gitu. Sampai suatu ketika ditekan tombolnya, jeder muncul kemarahan yang luar biasa gitu ya. Nah ini adalah sebenarnya apa? Sebenarnya karena pola pikir kita.
karena mentalitas kita. Jadi sekarang ini banyak masalah manusia itu sebenarnya terjadi di mentalitas. Mentalitas. Contoh kalau kita nggak hati-hati ya, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda ini paling susah sekarang yang namanya, saya suka ngajarin anak saya. Hati-hati kalian. Cara hidup kalian sama cara hidup saya berbahagia, saya hidup di dalam masa saya. Karena zaman sekarang ini distraction-nya tuh tinggi banget. Tahu distraction nggak? Gangguannya banyak banget. Jadi kita nggak bisa fokus. Ya, ada WA, ada TikTok, ada apa. Bangun pagi ngapain coba? Buka TikTok dulu. Ya kan? Browsing TikTok dulu, ya kan? Biar agak bangun dulu lah, ya baru bangun beneran gitu kan. Jadi pagi gitu, kalau pagi WA dulu, ya TikTokan dulu, ya semuanya kayak gitu. Nah itu adalah pola rutinitas. Nah ini yang mendasari bawahnya itu karena dari pengalaman, karena dari mentalitas. Mentalitas itu sebenarnya apa? Kalau misalnya Pak Jokowi kan bilang, ayo revolusi mental. Mental itu apa? Mental itu pola pikir. WHO itu bilang ya, bahwa manusia itu harus sehat 3 loh, dia bilang. Kesehatan apa aja? Kesehatan jasmani, rohani, kesehatan mentalitas, kesehatan pola pikir. Kalau kita mau sehat jasmani ngapain? Olahraga, makan makanan sehat, ya kan? Kalau rohani ya berdoa, datang ke kebaktian, ibadah, ya itu buat kesehatan rohani. Kesehatan mental gimana coba? Apa yang kita olahragain? Nah ini yang suka orang lupa. Ya, padahal kesehatan mental, pola pikir itu harus dibangun. Bangunnya gimana? Baca buku. Sama seperti orang Kristen. Kita mau belajar hikmat Tuhan, betul nggak? Supaya apa? Kita mau synchronizing nih antara diri kita sama Tuhan. Ya, kita mau synchronize. Gimana cara synchronize kita sama Tuhan? Supaya pola pikir kita bisa sama Tuhan. Ya kita baca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, jadi kita ngerti. Nih, firman Tuhan udah ngajarin kita kayak gini. Jadi pola pikir kita udah sama, fine tune-nya tuh udah bagus. Nah, berapa banyak dari orang-orang Kristen itu yang males baca firman Tuhan. Padahal baca firman Tuhan kita tahu itu adalah kita belajar mengenai hikmat Tuhan. Nah itu. Jadi baca. Karena bacaan itu masuk ke dalam pikiran kita. Jadi gini nih. Kalau kita baca satu cerita yang bagus, cerita inspirasi lah, bagus gitu ya. Terus kita tiba-tiba kita bilang, bener nih. Cerita ini bener banget. Ya. Begitu kita bilang cerita ini bener banget. Maka sebenarnya ya kita udah mengubah pola pikir kita. Suatu ketika kalau ada kejadian lagi, itu kita akan pakai tuh cara pemikiran itu di dalam tindakan kita, gitu ya. Nah, simpen dulu itu. Mari kita lihat slide berikutnya. Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Ini adalah kejadian ketika Adam memakan buah terlarang. Tuhan kan tanya ya. Tuhan tanya, Adam, ya. Kenapa kamu makan buah yang aku larang itu? Jawabannya Adam gimana? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nih kalau kata-kata itu ya, sebenarnya yang disalahin sama si siapa namanya, Adam tuh siapa? Hah? Hawa ya? Salah. Perhatiin bener-bener kata-katanya. Yang disalahin sama Adam siapa? Tuhan yang disalahin. Coba tuh lihat tuh ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku tuh. Kau. Ditunjuk loh itu sama perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ya, itulah yang bikin aku berdosa gitu kira-kira. Padahal ya, apa sih salahnya kalau misalnya Adam bilang, iya Tuhan, saya khilaf, saya makan gitu ya. Saya minta maaf Tuhan. Bisa kan? Kenapa dia memilih respon kayak begini? Coba. Kenapa dia memilih respon ini? Karena kenapa? Dasarnya manusia itu nggak pernah mau disalahkan. Betul nggak?
Kita nih kenapa ribut sama pasangan kita? Kenapa? Karena kita dianggap dipersalahkan gitu. Sehingga kita perlu membuat alibi. Ini kan alibi ya. Membuat alibi, membuat cerita supaya orang lain bisa menerima bahwa saya melakukan tindakan saya seperti itu. Betul nggak? Ini kan tindakan yang salah. Ketimbang kita minta forgiveness, why kita harus katakanlah blaming. Ini kan blaming sebetulnya. Nah, ini adalah apa? Pola pikir nih. Jadi, ya lihat. Adam itu manusia pertama, betul gak sih? Betul kan? Adam ini manusia pertama. Jadi ada recordnya. Dari manusia pertama udah bermasalah dengan mentalitas. Itu record, ini record. Ya, bukti sejarah ada di Alkitab. Betul kan? Jadi jangan pikir masalah mentalitas itu mudah. Masalah pola pikir itu sesuatu yang ringan-ringan gitu. Jadi banyak manusia di dunia ini yang bermasalah dengan pola pikirnya. Jadi kita harus perbaiki pola pikir kita. Oke? Terus kita lihat juga Hawa dong. Hawa Hawa? Iya gara-gara aku gitu ya. Enggak juga kan? Hawa tuh ngomongnya gimana coba? Ular itu yang memperdaya aku gitu ya. Nah jadi kadang-kadang nih banyak manusia itu ya kalau udah berbuat kesalahan ada dua yang di blaming. Ya, satu Tuhan, kedua hantu. Ya, bolak-balik. Ya, iya, saya kilaf. Ini karena iblis memperdaya saya, gitu ya. Nggak beda lu sama Hawa. Ya, nggak beda tuh sama Hawa. Hawa juga ngomongnya begitu. Ya, ular ini gara-gara ular. Maka saya ini, manusia juga sama. Iya, saya kilaf benar deh. Ya, saya mencuri waktu itu karena betul-betul saya mendengar suara iblis. Gitu kan. Jadi yang salah siapa? Iblis yang salah, bukan kita. Itu loh masalahnya. Ya, jadi kita harus berubah, makanya kita harus berubah. Ya. Enggak akan katakanlah kita bisa berhasil ya kalau kita tidak menggunakan hikmat Tuhan. Bagaimana kita bisa menggunakan hikmat Tuhan? Pola pikir Tuhan. Kalau kita masih mengandalkan pola pikir kita dan cara pikir kita. Ya, gak akan. Coba slide berikutnya deh. Di sebuah desa kecil, ya, ada seorang pendeta ditempatkan di sana. Pendeta ini masih muda, ya. Jadi ditempatkan di sana, wah dengan semangat berapi-api. Dia jalan ke sana dan dia mulai untuk berkhotbah di sana dan juga mengajak jemaatnya untuk lebih menekuni imannya. Suatu ketika datang banjir, ya kan? Masih paha ya. Terus ada satu jemaatnya datang. Pak Pendeta, dia bilang, ayo ke rumah saya, tinggal ngungsi dulu di rumah saya. Ya. Nah jadi biar nanti dari rumah saya kalau udah kering baru nanti surut bisa datang balik ke gereja lagi gitu. Dia bilang, oh enggak. Dia bilang, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Saya akan bertahan di sini. Terus apa yang terjadi? Jemaatnya pulang, hujan makin tinggi, ya. Sekarang sudah seleher nih, ya. Terus majelis concern dong, majelis datang pakai speedboat, ya. Ayo Pak Pendeta, ngungsi dulu. Saya udah dengar nih dari BMKG, ini nggak bakal surut, ya. Malah bisa tambah tinggi. Ayo ikut. Oh enggak, saya yakin Tuhan akan tolong saya, dia bilang. Saya akan bertahan di sini. Udah gitu apa yang terjadi? Hujan makin tambah tinggi. Sekarang udah sampai di atap, ya. Jadi dia sudah naik ke atas atap. Ya. Waktu di situ yang datang udah nggak bisa lagi boat. Yang datang itu adalah helikopter, tim SAR, ya. Tok, datang ke sana. Terus dia bilang, Pak Pendeta, ayo ikut. Ya kan? Dia bilang, oh enggak, dia bilang. Saya percaya Tuhan akan tolong saya. Benar-benar akhirnya pendetanya mati. Waktu dia mati, dia bertemu sama Tuhan. Dia protes sama Tuhan. Tuhan, ya, kenapa dia bilang, saya hidup beriman sama kamu, ya, saya setia berdoa dan minta tolong, tapi Tuhan nggak memberikan pada saya mujizat yang saya minta. Ya,
Tuhan bilang, lah siapa bilang gak ditolong? Saya pertama kali ngirim jemaat kamu datang. Kamu tolak itu. Padahal saya punya misi buat kamu. Supaya kamu tinggal di rumah jemaat itu. Di rumah jemaat itu ada yang kamu harus layani dan harus kamu ubah jalan hidupnya. Tapi kamu tolak itu. Saya kirim kedua majelis kamu tolak juga. Saya kirim ketiga kalinya pakai SARS, kamu tolak juga. Jadi siapa yang salah? Jadi kadang-kadang kita mengandalkan pikiran kita. Kita pikir Tuhan mau begitu. Hati-hati. Boleh kita beriman. Saya juga orang beriman, sama. Kalau kita mempunyai satu kepercayaan bahwa miracle may happen, pasti saya yakin miracle will happen. Tapi ingat-ingat, ya, kita harus serahkan apa yang menjadi garisnya Tuhan. Apa rancangan Tuhan. Jangan tegar tengkuk kayak orang Israel. Ya, orang Israel tuh tegar tengkuk ya. Menanti terus kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Padahal Tuhan Yesus sudah lahir pun dia masih menanti sampai sekarang. Ya. Jadi siapa yang salah kalau kayak gitu? Yunus diminta sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Apakah dia fulfill keinginan Tuhan? Dia nggak fulfill keinginan Tuhan. Ya kan? Banyak sekali orang Kristen seperti itu. Kita pikir. Kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi hati-hati. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Karena kenapa? Synchronizing kita mungkin kurang baik. Ya. Satu, synchronizingnya kurang baik. Kedua, ya memang betul-betul mau ngelawan. Karena takut impactnya. Banyak sekali orang Kristen tuh takut impactnya. Kalau suatu ketika kita diminta untuk kesaksian di tengah-tengah orang Muslim, berani gak kita? Takut kita. Ya kan, ntar masalah gitu ya. Banyak seperti begitu. Saya pergi ke Myanmar, ya kan, karena saya dulu latar belakangnya Buddhis, ya. Saya berbicara sama banyak orang Buddhis di Myanmar, ya kan. Mengenai apa? Mengenai Kristen. Ya, saya mencoba untuk membawa mereka. Saya bilang, kamu percaya karma? Wow, nanyanya karma. Ya kan? Kamu percaya karma? Ya namanya orang Buddhis ditanya soal karma. Ya percaya dong. Ya. Nah, karma itu membuat kamu hidup kekal. Tapi kalau di Kristen nggak ada karma. Ya. Kita datang nih sekarang kasih tahu kamu soal kebaikan itu nggak ada urusannya sama karma. Tapi kita hanya mau supaya kamu selamat. Kalau kamu di dalam ukuran kita, kamu gak akan selamat. Jadi oleh sebab itu kamu harus mengenal Kristus. Karena Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itu saya sampaikan sama orang-orang Buddhis. Ya. Nah jadi kita kadang-kadang suka hesitate, suka takut. Karena kenapa? Karena kita pakai pola pikir kita. Sehingga kita ada fear. Sekarang gini, ada satu titian, kita suruh jalan di titian itu, ya kan? Berani gak kita? Kalau kita gak pernah latihan, ya gak berani. Orang itu bisa karena dia sering latihan. Nah kalau kita, sama juga, kalau kita sekarang mau berani latihan. Itu adalah pola pikir yang benar. Slide berikutnya. Kita bicara sekarang lebih lanjut lagi mengenai manusia baru. Efesus 4 ayat 23 sampai 24 berkata begini. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan menggunakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Situ saya garis besar ya. Adalah pikiranmu. Jadi hari ini saudara-saudara sekalian ya. Mari kita perbarui pikiran kita. Kita ubah cara berpikir kita. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Slide berikutnya. Jadi pursuit of excellence, ya. Kita pertama menyadari sepenuhnya buatan Allah, kita ini buatan Allah. Kedua, kita berubah menjadi manusia baru dengan mengadopsi hikmat Tuhan. Slide.
Untuk hikmat Tuhan, perhatikan bahwa slide berikutnya. Setiap hari itu di dalam otak kita ada 12.000 sampai 60.000 hal yang kita pikirkan. Dan biasanya apa yang terjadi itu 80%-nya negatif dan 95% itu repetitif. Setiap hari kita ulang terus. Nah oleh sebab itu, usahakan supaya kita ganti siklus ini. Kalau kita nggak ganti siklus ini, nggak akan kita bisa punya hikmat Tuhan, nggak akan. Jadi oleh sebab itu ajakan saya adalah mari baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu nggak susah. Kadang-kadang kita hanya mau mendedikasikan waktu. Hanya cukup 5 menit. Susah nggak? Pagi-pagi bangun jangan tiktokan dulu. Jangan WA dulu. Ya, kita doa sama Tuhan dalam keheningan. Kita minta Tuhan di hari ini saya ingin memulai kehidupan chapter yang baru. Tuhan isi saya. Kehendak Engkau Tuhan yang jadi. Maka pada waktu kita berdoa seperti itu, kemudian habis itu kita lanjutkan dengan biasanya mau dengerin puji-pujian, satu pujian boleh, atau mau renungan dulu boleh, tapi sekarang nih tambah. Ada 5 menit, 5 menit, kalau susah 3 menit, kalau susah 1 menit. Membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang udah baca kitab Kejadian sampai Wahyu? Sini. Oh, ada beberapa. Tapi masih banyak yang masih belum membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana kita bisa synchronizing kita sama Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal hikmat Tuhan? Kalau kita nggak tahu ya Alkitab dari mulai ujung ke ujung. Langkah pertama nih, langkah pertama. Ya. Mulai besok ya, mulai dulu dengan tekad. Saya mau mengubah pola pikir saya. Saya mau mengubah cara saya berpikir. Saya mau menggunakan sekarang hikmat Tuhan. Kalau saya mau menggunakan hikmat Tuhan, maka saya perlu tahu ya Tuhan itu seperti apa melalui firman-firmannya setiap hari. Jadi baca ya. Nah, dengan begitu kita kontribusikan waktu seperti itu, saya yakin hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan berubah. Dan jangan lupa, kekayaan, kemuliaan akan menjadi bonus kalau kita mengerti rahasia ini. Mengerti kita cara pikir Tuhan, menggunakan hikmat Allah. Amin. Slide. Mari kita lihat di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Budi itu saya kasih tanda sama dengan pola pikir. Jadi pembaruan pola pikir itu perlu untuk kita semua. Dengan begitu kita baru bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Bukan serupa dengan dunia. Kalau kita jalan seperti sekarang ini, jalan kita pasti kita akan menuju, kita sinkronisasi dengan dunia kita. Kita lupa bahwa sebenarnya hikmat Allah, hikmat Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita tekuni. Jadi slide berikutnya. Mari sepulang dari sini ya, kita ubah pola pikir kita. Kita hacking your mind. Apa sih kata-kata hacking your mind? Ya, hacking your mind ini sebetulnya kita menghack, kita mencoba untuk interupsi. Kalau enggak, jalan kita adalah repetisi, pengulangan. Harus kita cegat di tengah, kita ubah. Nah makanya ada yang namanya 5 second rule. 5 second rule itu apa? Jangan tunda. Ketika kita udah tahu nih bahwa kita harus mengeksekusi, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Jadi kita
hitung mundur kayak roket. Jadi kita anggap tubuh kita ini roket. Kita hitung aja, 5, 4, 3, 2, 1. Bangun tidur, doa. Langsung. Jadi kita langsung jalankan eksekusi itu dulu. Selesai 10 menit, baru kita jalankan aktivitas kita. Jadi harus seperti itu. Jadi kita nggak bisa, kita bilang, yes, aku bertekad, mau mengubah. Tapi nggak ada actionnya. Ya, nggak ada gunanya. Menurut saya. Jadi itu adalah ini, terus lanjut berikutnya. Sekarang kita balik lagi ke slide yang pertama ya, sebelum kita mengakhiri. Efesus 2 ayat yang 10 tadi yang kita baca, lihat kata-kata kuning yang paling belakang itu. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Once kita udah bilang bahwa yes Father, ya Tuhan aku mau hidup sempurna. Aku mau hidup seturut firman Tuhan. Aku mau mempunyai hikmat Allah. Dan ketika saya katakan ini, aku mau untuk hidup di dalamnya. Artinya jalankan terus menerus tanpa lelah. Ya. Nah, jadi kalau kata-kata yang bahasa aslinya dalam bahasa Yunani dikatakan paripatosemen. Artinya we should walk. We should walk. Harus berjalan ke arah situ. Enggak ada jalan mundur. Jadi sekali kita punya tekad untuk membaca firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mundur lagi. Ya, pakai itu, jadikan pattern kita. Wariskan kepada anak-anak kita. Karena ingetin mereka, nih, ya sekarang papa mama kasih tahu kamu rahasia. Rahasia hikmat Tuhan ketika Tuhan memberikan hikmatnya kepada Salomo. Semuanya diberikan kemuliaan, kekayaan. Oleh sebab itu hikmat ini jangan kalian buang sia-sia. Jadi itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih Bapa. Anakmu akan kembali, tapi biarlah Tuhan, suaramu Tuhan terus bergaung di dalam diri kami ya Bapa. Terus ingatkan kami Tuhan untuk terus membaca firman Tuhan dan membangun pola pikir seturut dengan hikmat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus tolong kami karena kami manusia penuh dengan kelemahan. Dan kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Galatia Chandra atas sharing firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan juga seluruh keluarga besar Bapak. Baik, sebelumnya kita akan mengingatkan kembali pengumuman warta sepekan. SPK dimulai tanggal 16 bulan 6 setelah ibadah kedua. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai seorang putra atau putri atau saudara atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang belum pernah ikut SPK, kami silakan untuk mendaftar setelah selesai ibadah, nanti di bawah ada pendaftarannya. Apalagi kalau untuk para pengerja ini wajib ya, sudah harus ikut SPK ya. Dan akan ada KPN, yaitu diadakan hari Selasa, tanggal 11 bulan 6, itu berkumpul di gereja kami di sini, jam 7 malam. Siapa saja yang boleh ikut? Yaitu seluruh pengerja. Pengerja adalah dari ASER, multimedia, sekretariat, para pengerja, hamba Tuhan lainnya dan pendoa, dan juga para diaken dan panatua. Kami silakan Bapak Ibu untuk hadir, ini wajib ya, hari Selasa tanggal 11. Oke, demikian untuk pembukaan sepekan. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa, hamba mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas firman-Mu yang kau berikan bagi kami pada siang hari ini. Yang mengingatkan kami kembali untuk kami bersekutu dan intim dengan Engkau. Biarlah kami memperoleh hikmat seperti Engkau memberikan hikmat pada Salomo. Dan biarlah kami juga mengubah pikiran kami dan kebiasaan kami. Untuk kami selalu memprioritaskan Engkau ya Bapa. Meluangkan waktu kami yang terutama adalah untuk hadir di hadapan Engkau. Membaca firman-Mu ya Bapa. Karena itulah merupakan tuntunan kami untuk kami mendapatkan hikmat yang daripadamu. Dan biarlah firman-Mu pada siang hari ini bisa kami lakukan dan menjadi kebiasaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas teguran-Mu bagi kami. Dan biarlah kami akan memulainya untuk kami lebih intim dan mendapatkan hikmat yang daripadamu. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Dan kami hendak pulang. Dan kiranya Engkau memberkati kami. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jemaat dapat mengambil waktu saat teduh sejenak mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.